sejahtera. Yang terhormat Bapak dan Ibu Pemuji UKIN PPG dalam jabatan Bat 1 tahun 2025 LPTK Santo Yakobus Merauke. Perkenalkan, saya Koryana Saina, guru pendidikan agama Katolik di SDI Ngorong Kota, Kecamatan Kugus Barat, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan gelombang 1 tahun 2025 LPTK Santo Yakobus Merauke. Pada hari ini, Sabtu tanggal 10 Mei 2025, saya akan melaksanakan proses pembelajaran di dalam kelas 5 dengan tema pribadi dan lingkunganku dengan materi pokoknya perempuan dan laki-laki saling melengkapi. Inilah video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Sepanjang malam tadi, sehingga pada pagi hari ini kami dapat berkumpul dalam kelas ini untuk menerima ilmu dari guru kami. Ya Tuhan, kami mohon padamu, terangilah akal budi kami, supaya kami dapat menerima dengan baik ilmu yang diberikan Ibu. Namamu kami puji kini esok dan sepanjang segala masa. Amin. Selanjutnya saya akan mencek kehadiran kita. Saya berabsen dulu. Saya panggil nama ayah saja. Mario, Heman, Abun, Agung, Hatul, Ugahari, Imin, Jeniman, Suryani, Vival, Enggom, Natasha, Pesaryani, Bunda, Delalansia, Ngabur, Aditya, Imas, Novatri. Terima kasih semuanya hadir. Terima kasih. Pada pembelajaran kali lalu, Ibu sudah memberikan materi tentang apa? Siapa masih ingat? Materi kali lalu. Ya. Yung. Perempuan dan laki-laki dipanggil untuk berkembang. Ya. Perempuan dan laki-laki dipanggil untuk berkembang. Adik-adik sekalian, pada hari ini kita akan membawakan materi berikutnya. Perempuan dan laki-laki saling melengkapi. Kalau kali lalu ya masih ada kaitannya, masih ada kaitan antara materi kali lalu dengan hari ini, yaitu perempuan dan laki-laki saling melengkapi. Siapa yang mau ulang? Coba seorang, Adit. Perempuan dan laki-laki saling melengkapi. Coba yang lain lagi. Coba Dika. Perempuan dan laki-laki saling melengkapi. Iya. Perempuan dan laki-laki saling melengkapi. Ya. Baik. Sekarang saya tanya dulu. Apa kira-kira bentuk kerjasama yang kamu lihat di rumah dan di sekolah? Bentuk kerjasama
antara laki-laki dan perempuan? Saya Bu. Bentuk kerjasama. Saya Bu. Coba April, Membersihkan rumah. membersihkan rumah. Yang lain? Saya Bu. Ninis, Mencari kayu api. mencari kayu api. Saya Bu. Coba April. Mencuci piring. Ya, jadi dari jawaban kalian semuanya benar. Jadi kegiatan yang dilaksanakan di rumah bekerja sama dengan mencari kayu api, mencuci piring, dan lain sebagainya. Kalau di sekolah, di sekolah, Iva, Membersihkan ruangan kelas. membersihkan ruangan kelas. Apa lagi? Apa lagi? Coba, April. Membersihkan halaman sekolah. Ya, baik. Jadi baik. Semua jawaban benar. Jadi, tujuan pembelajaran yang mau kita capai pada hari ini adalah tujuan yang mau kita capai pada hari ini adalah yang pertama, menjelaskan makna penciptaan laki-laki dan perempuan menurut kitab Kejadian. Yang kedua, mengidentifikasi bentuk kerjasama antara laki-laki dan perempuan sebagai bentuk saling melengkapi. Dan yang ketiga, menunjukkan sikap saling menghargai dalam kehidupan sehari-hari tanpa memandang jenis kelamin. Jadi ini adalah tujuan pembelajaran yang mau kita capai pada materi ini. Baik. Sebelum saya lanjutkan, ya kita semangat dulu. Semangat dulu. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, konsentrasi, fokus. Baik. Pertanyaan ini saya minta kita untuk menjawabnya. Apa yang kamu pahami dengan konsep perempuan dan laki-laki saling melengkapi dalam kehidupan sehari-hari? Saya Ya, coba April. Kedua jenis kelamin memiliki peran dan kekuatan unik yang dapat menciptakan kesempurnaan dan keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan. Ya, tepuk tangan untuk. Jawabannya sangat benar sekali. Lalu yang berikut, ya. Yang berikut, pertanyaan yang kedua. Bagaimana kamu melihat peran perempuan dan laki-laki dalam keluarga ataupun masyarakat yang saling melengkapi? Nadia? Dalam keluarga, perempuan dan laki-laki memiliki tugas yang berbeda, namun sama-sama penting. Ya, tepuk tangan. Tepuk tangan. Ini ternyata kamu semangat sekali ya. Dan jawabannya sangat benar bahwa di dalam keluarga, baik perempuan maupun laki-laki, ya walaupun berbeda tugas, namun kedua-duanya sangat penting. Mungkin ada lagi di sekolah? Di sekolah, coba Ninis. Dalam masyarakat juga dapat berkontribusi dalam berbagai bidang kehidupan. Tepuk tangan untuk Ninis. Dan ditanya tadi dalam kegiatan sekolah ya. Dalam kegiatan di sekolah ataupun di tengah masyarakat, keduanya juga dapat berkontribusi dalam berbagai bidang kehidupan. Dapat memberikan sumbangan ya. Sumbangan dalam kegiatan baik di sekolah maupun di masyarakat. Ya, baik. Ya. Kita lanjutkan dengan materi yang berikut. Baik, temanya tadi adalah perempuan dan laki-laki saling melengkapi. Ya. Jadi makna penciptaan laki-laki dan perempuan menurut kitab Kejadian. Sekarang saya minta satu orang untuk membuka kitab Kejadian bab 1 ayat 27. Coba satu orang baca. Coba Gabriel. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ya, baik. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Gabriel. Jadi itu adalah bunyi kalimat dari kitab Kejadian bab 1 ayat 27 Ya, saya tidak perlu ulang kembali karena yang dibaca oleh adik Afril tadi sangat jelas. Betul tidak? Betul. Jadi Allah menciptakan manusia sebagai laki-laki dan perempuan. Harap dengar baik ya. Dengar baik supaya bisa menjawab pertanyaan sebentar. Keduanya juga ini memiliki martabat yang sama sebagai ciptaan Tuhan. Memiliki martabat yang sama, jadi tidak ada perbedaan ya. Jadi kedua-duanya memiliki martabat yang sama. Dan yang ketiga,
laki-laki dan perempuan sama-sama berharga di mata Tuhan. Mungkin dalam lagu kita pernah dengar, di mata Tuhan semuanya sama. Lalu yang berikut, bentuk kerjasama antara laki-laki dan perempuan. Yang pertama, kerjasama di rumah. Kerjasama di rumah. Jadi di rumah kita lihat bahwa ayah dan ibu bekerja sama dalam mengurus keluarga. Pernah lihat tidak? Pernah. Setiap hari setiap hari kita lihat bagaimana bapak dan mama kita bekerja untuk mengurus keluarga. Lalu yang berikut, anak laki-laki dan perempuan juga harus membantu pekerjaan rumah tangga. Misalnya apa? Menyapu, mencuci piring, mencarikan api, mencari air, dan lain sebagainya. Lalu yang berikut, di sekolah. Di sekolah, belajar kelompok tanpa membeda-bedakan jenis kelamin. Belajar kelompok. Jadi ketika bapak dan ibu guru memberikan tugas untuk berdiskusi kelompok, jadi kita tidak bisa memisahkan, yang kelompok A cukup perempuan saja, yang kelompok B juga tidak boleh, Kedua-duanya memiliki hak yang sama, tanpa membeda-bedakan jenis kelamin. Lalu yang berikut, bergiliran menjadi pemimpin kelas atau menjadi ketua kelas. Ketua kelompok maksudnya ketua kelas, Misalnya semester 1 perempuan, semester 2 nanti laki-laki, tidak seterusnya, Jadi bergiliran. Lalu berikut, saling membantu saat ada teman yang kesulitan. Ketika misalnya di dalam kelas ini misalnya ada tidak memiliki poin, maka si Edric harus membantunya. Itu contoh praktis yang nyata yang ada di dalam kelas. Itu kegiatan sekolah. Berikut, di lingkungan gereja. Di lingkungan gereja. Jadi di lingkungan gereja juga peran laki-laki dan perempuan itu sangat banyak. Misalnya petugas liturgi. Petugas liturgi. Kira-kira yang selama ini yang pernah kamu jalankan adalah apa dalam kegiatan liturgi? Menjadi rektor dan lektris. Rektor dan lektris, bacaan. Lalu yang berikut, kegiatan apa lagi? Kegiatan Pak Umat. Lalu yang berikut, menyanyi, mazmur, dan lain sebagainya. Lalu yang berikut, bekerja sama saat kegiatan sosial atau pelayanan umat. Misalnya di sini ada kerja bakti. Ini adalah kegiatan-kegiatan sebagai bentuk kerjasama antara laki-laki dan perempuan. Lalu yang berikut, yang ketiga adalah saling menghargai. Saling menghargai. Ada beberapa contoh sikap yang menunjukkan saling menghargai. Kita lihat yang pertama, mendengarkan pendapat teman, baik laki-laki maupun perempuan. Di kelas ini, kita harus bisa mendengar pendapat teman. Misalnya ketika Afil memberikan pendapat, yang lain juga harus dengar. Jangan yang laki-laki bilang, tidak baik waktunya, tidak boleh. Jadi harus saling mendengarkan pendapat dengan baik itu laki-laki maupun perempuan. Yang berikut, tidak mengejek atau merendahkan berdasarkan jenis kelamin. Kita tidak boleh merendahkan lain. Yang perempuan itu mereka tidak boleh bergabung, kecuali yang laki-laki atau misalnya yang perempuan itu tidak boleh menjadi ketua kelas, itu misalnya kalau di sekolah, tidak boleh memimpin upacara saat angkat bendera, tidak boleh. Jadi jangan atau tidak boleh mengejek atau merendahkan berdasarkan jenis kelamin. Jadi kita ini memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam peran apa saja, atau tugas apa saja. Apalagi kalau di sekolah. Lalu yang berikut, memberi kesempatan yang sama untuk berpendapat. Sama seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi ketika kita memberikan pendapat atau pikiran, jadi kedua-duanya harus menyampaikan entah itu benar ataupun salah. Dan kedua-duanya harus saling memberikan pendapat, laki-laki maupun perempuan. Salah kegiatan seperti ini, kegiatan belajar mengajar di kelas. Lalu yang berikut, menunjukkan kasih sayang seperti yang diajarkan Yesus kepada semua orang. Penting, Jadi sebagai bentuk sikap saling menghargai, saling menghormati, saling apa lagi? Saling melayani dan juga mencintai sesama, saling mengasihi. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Saya sangat senang sekali karena
begitu semangatnya adik-adik mendengar materi ini, ya. Kita bagi dalam kelompok dulu. Coba untuk kelompok. Sudah, betul? Ya. Ya sudah kita. Sudah. Dalam berapa kelompok? 3 ya? Ya. Kelompok. Baik, ibu akan bagikan. Banyak. Baik, sebelum kita mulai, Ibu lagi buat. Sebelum kita mulai, ini ada beberapa hal dulu yang ibu sampaikan di sini. Yang itu. Jadi, sekarang kita coba buka kita membaca bersama kitab Kejadian bab 1 ayat 7. Coba baca secara bersama. Sebelum kita mulai, supaya kita tahu sebentar cara kerjanya seperti apa. Buka. Ya, bab 1 ayat 27. Kita baca secara bersama-sama. 1, 2, 3, sama-sama. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ya, sekarang kita lanjutkan. Ya. Silakan. Diskusi. Saya memberikan pikiran ya. Misal menurut saya itu begini, atau teman menurut saya begini ya. Jangan hanya mengharapkan 1-2 orang saja, semua harus ambil bagian ya. Itu namanya diskusi kelompok. Ya. Semua anggota kelompok harus aktif. Dia baik soalnya. Pada lembar. Soalnya ada di lembar. Kalau memang belum dipahami bisa buka kembali Alkitab, baca ya. Bab 1 ayat 27 dan juga bab 2 ayat 18 sampai dengan 24. Jelas sekali di situ. Untuk bisa menjawab pertanyaan itu jelas sekali. Siapa yang menciptakan manusia? Jawaban Tuhan. Lanjut. Mengapa Tuhan menciptakan perempuan? Tuhan menciptakan perempuan sebagai pasangan laki-laki dan untuk memperkuat hubungan manusia. Lanjut. Perempuan memiliki peran penting dalam melanjutkan keturunan. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Lanjut saja, lanjut kelompok 2. Baca hasil diskusinya. Pertanyaan, siapa yang menciptakan manusia? Jawaban Tuhan. Pertanyaan kedua, mengapa Tuhan menciptakan perempuan? Jawabannya, perempuan diciptakan untuk mengandung, melahirkan, menyusui, dan mendidik anak. Pertanyaan ketiga, apa arti saling melengkapi menurutmu? Jawabannya, saling melengkapi berarti dua orang memiliki kekuatan yang berbeda namun saling mendukung dan mengisi kekurangan sesama. Bagian 2. Tuliskan salah satu contoh kerjasama antara laki-laki dan perempuan di sekolah. Jawabannya, salah satu contoh kerjasama baik siswa laki-laki maupun perempuan secara bersama-sama untuk bertanggung jawab
menjaga kebersihan dan kerapian ruangan kelas. Sudah. Ya. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Lanjut, kelompok 3. Bacakan hasil diskusinya. Siapa yang menciptakan manusia? Yaitu Allah. Mengapa Tuhan menciptakan perempuan? Allah menciptakan perempuan sebagai pasangan laki-laki dan untuk memperkuat hubungan manusia. Apa arti saling melengkapi menurutmu? Saling melengkapi berarti dua orang memiliki kekuatan namun saling mendukung dan mengisi kekurangan. Tuliskan salah satu contoh kerjasama antara laki-laki dan perempuan di sekolah. Salah satu contoh kerjasama antara laki-laki dan perempuan yaitu membentuk kedua piket untuk membersihkan kelas. Apa yang kamu rasakan saat bekerja sama dengan teman berbeda jenis kelamin? Baik siswa laki-laki maupun perempuan secara bersama-sama bertanggung jawab menjaga kebersihan dan kerapian ruangan kelas. Tuliskan salah satu hal yang kamu lakukan minggu ini untuk menunjukkan sikap. Baik. Sudah? Sudah. Sudah? Ya, tepuk tangan dulu, tepuk tangan dulu. Dari sekian pertanyaan yang tadi, nomor 1 tadi. Siapakah yang menciptakan Tuhan? Siapakah yang menciptakan manusia? Jelas sekali ya. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini kita bisa lihat tadi di dalam Alkitab. Jadi yang menciptakan manusia adalah siapa? Allah. Tuhan. Bisa juga Allah. Lalu yang kedua, pertanyaan yang kedua tadi, ya, mengapa Tuhan menciptakan perempuan? Mengapa Tuhan menciptakan perempuan? Jelas sekali di dalam Alkitab itu ya. Jadi mengapa Tuhan menciptakan perempuan? Jadi Tuhan menciptakan perempuan itu sebagai pasangan dari laki-laki. Ya. Dan juga untuk memperkuat hubungan manusia. Hubungan manusia dimaksudkan adalah laki-laki dan perempuan. Dan juga perempuan itu sendiri memiliki peran yang sangat penting. Ya, kira-kira masih ada yang belum disebutkan tadi. Ya. Jadi mungkin masih ada yang mau menjawab. Selain yang kamu jawab tadi, peran seorang ibu itu apa? Yang tidak bisa tergantikan oleh siapa? Saya bu. Coba Nadia. Melahirkan. Coba. Yang lain. Coba. Afril. Mengandung. Ya. Yang lain. Ya, Iva. Tepuk tangan. Benar sekali bahwa peran dari seorang ibu yang tidak bisa tergantikan oleh siapa saja, terutama laki-laki, adalah mengandung, melahirkan, dan menyusui. Ini ada beberapa pertanyaan masih berkaitan dengan tema tadi. Yang pertama, ya ini soal pribadi sudah ini ya, dalam bentuk pilihan ganda ya. Kita melihat tadi bahwa Tuhan telah menciptakan laki-laki dan perempuan untuk saling melengkapi. Ini adalah salah satu tujuan yang mau kita capai. Bagaimana Tuhan menciptakan atau Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan itu menurut kita Kejadian. Baik. Apa yang dijelaskan dalam kitab Kejadian bab 2 ayat 18 tentang penciptaan perempuan yang baru saya jelaskan tadi? Ya. Apa yang dijelaskan dalam kitab Kejadian bab 2 ayat 18 tentang penciptaan perempuan? A. Kita lihat A. Perempuan diciptakan untuk menjadi penolong yang sepadan dengan laki-laki. B. Perempuan diciptakan untuk mendominasi laki-laki. C. Perempuan diciptakan tanpa tujuan. D. Perempuan diciptakan untuk pekerjaan rumah tangga saja. Coba. Apa kira-kira? Ya coba. Yung dulu. Yung. A. Yung memilih A. Yang lain? Sama? Ya, baik. Tepuk tangan. Jawaban yang tepat adalah A. Jadi perempuan diciptakan untuk menjadi penolong yang sepadan dengan laki-laki. Seperti yang saya
yang kalian jawab dalam soal tadi ya. Sebagai penolong ya. Sebagai pendamping ya. Ya, sebagai pendamping, sebagai penolong yang sepadan. Baik, selanjutnya saya akan menyimpulkan ya. Saya akan menyimpulkan dari keseluruhan materi kita pada hari ini ya. Baik. Dari sini tadi sebagai aksi nyata, sebagai aksi nyata, ya. Adik-adik harus mengerjakan aksi nyata berikut dalam soal. Coba baca sama-sama dulu, tulis aksi nyatanya. Coba baca sama-sama suruhannya. Tulislah satu hal yang akan dilakukan ini untuk menunjukkan sikap saling melengkapi dengan teman laki-laki atau perempuan. Mengerti suruhannya? Jadi ini adalah tindakan nyata atau aksi nyata yang kalian buat ya. Jadi tuliskan satu hal saja ya. Tuliskan satu hal yang akan kamu lakukan minggu ini untuk menunjukkan sikap saling melengkapi dengan teman laki-laki dan perempuan. Tidak boleh sama ya. Usahakan nanti harus berbeda ya. Tidak mungkin sama ya. Sudah pasti tidak mungkin sama ya. Tuliskan guys. Dan jadi ini adalah bentuk tindakan lanjut kita atau sebagai aksi nyata yang harus kita buat, yang harus kita lakukan ya, lakukan dalam kehidupannya nyata. Ya. Baik adik sekalian, jadi saya sangat senang sekali karena adik-adik pada hari ini ya, begitu antusias. Ada Ber yang harus Anda kerjakan. Tulislah 5 kalimat tentang bagaimana ayah dan ibu bekerja sama di rumah sebagai pasangan yang saling melengkapi. Ya baik. Sudah? Sekarang dengan demikian adik-adik, ya materi kita pada pagi hari ini sudah selesai. Baik, mari kita sebagaimana awal tadi dengan doa, mari kita akhiri dengan doa. Ibu dan teman-teman kita berdoa pada dalam kerajaan surga. Puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas berkat dan perlindunganmu sepanjang waktu tadi, sehingga pada siang hari ini kami selesai dalam belajar kami. Semoga berkati kami. Amin.